Hai, bersama saya wanita hebat asal Pati. Tapi saya bukan orang Pati, orang Cirebon. Tapi tinggal di Pati, Jawa Tengah. Guys, kenapa ya? Nek kowe iku duwe bojo, bojone kerja ning Taiwanan. Tapi tonggo-tonggomu iku lho padha ngomong ngene. Kowe enak yo duwe bojo kerja ning Taiwan. Taiwan iku lho gaji 10 juta. Kowe napa duit tiap bulan 10 juta? Hah? 10 juta. Orang orang nggak tahu sebenarnya di sana gajinya berapa. Misalkan rata-rata di Taiwan itu gaji yang PRT. Dulu zamannya aku di Taiwan berapa ya? 7 jutaan lah. 7 juta. Dulu aku 7 juta di Taiwan. Nah, gaji 7 juta itu kan sekarang berapa ya? Sekarang 8 jutaan, udah meningkat dan naik. Nah, yang buat laki-laki di sana emang 10 juta gajinya. Gajinya 10 juta di Taiwan. Tapi 10 juta itu kotor. Belum mes, bayar mes kan, bayar kontrakan. Kalau di Indonesianya bayar kontrakan, di sana dipotong makan, askes, agent, bayar service agent. Nah, bayar service agent, askes, asuransi, tabungan, kebutuhan, makan pokok, internet. Kayak suami aku kerja di sana, itu sisanya berapa? Apa? Ya, sisanya itu loh. Sisanya berapa? Sisanya nggak ada 10 juta. Itu 10 juta kotor loh. Tapi orang-orang itu mengira apa sih punya suami kerja di Taiwan tiap bulan nompo duit 10 juta. Pemikiran orang itu loh. Tidak melihat kebutuhan hidup. Ya kayak suami aku banyak potongan di sana. Meskipun sekarang udah 3 tahun di sana banyak potongan ini itu belum kebutuhan aku di Indonesia di sini, kebutuhan anak aku. Kadang anak aku itu ada sakit, ada apa, berobat. Nah, sisa berapa? Kan ditabung sisa uangnya. Kadang pemikirannya orang itu loh, enak punya suami kerja di Taiwan, kerja di Korea, gaji segini, tapi nggak pernah melihat kebutuhannya itu lebih besar loh. Benar, lebih besar. Kebutuhan hidup di Taiwan, makan apa-apa serba mahal loh. Kita ya pengen jajan, pengen makan, pengen kumpul-kumpul sama teman, pengen jalan, pengen liburan, pengen beli baju. Itu semuanya 10 juta itu kotor. Ya ada yang 15 juta itu cari kerjaan di luar. Saya pernah dengar ada orang katanya, anak saya kerja di Taiwan. Kata aku ya gajinya berapa, Le? Gajinya katanya 20 juta. Yakin? 20 juta. Kerja apa? Katanya, kerja panti jompo. Panti jompo, kataku. Panti jompo apa PRT? Katanya PRT jaga-jaga akong gitu. Sini, Cek. Gak ada susu, mama belum beli susu. Aku bilang kayak gini, aku lo mantan TKW Taiwan. Aku 5 tahun di Taiwan. Gajinya Taiwan gak sampai segitu loh. Gak sampai 20 juta. Yang cowok aja gaji itu, misalkan yang pabriknya bagus, gaji itu 15 juta sama lemburan. Kalau yang gak ada lemburan, itu mungkin maksimal ya 10 jutaan kayak gitu, tapi kotor. Kata dia, gajinya 20 juta bersih. Kerja opo? Di Taiwan, jaga akong ama gaji 20 juta. Kalau PRT itu gaji 8 juta. Itu 8 juta juga kotor.
Apalagi yang punya majikan yang pelit terus gak mau berbagi makanan, kita apa-apa beli sendiri. Aku pernah ngalamin kayak gitu, apa-apa beli sendiri. Yang namanya orang kerja lah, daripada uang di sini simpen terus buat makan, buat apa sih, buat kebutuhan sendiri pelit, nanti ujung-ujungnya kalau kita sakit gimana? Ambil kalau kita sakit gimana? Kalau ada orang ngomong kayak gitu jangan percaya deh. Masa di Taiwan jaga aku ama gaji 20 juta. Kalau mau gaji 20 juta di sana itu ya apa sih? Kaburan. Misalkan kayak mbak-mbak gitu kerja misalkan gak betah sama majikannya kabur. Terus ada yang nawarin temennya, "Ayo kamu ikut kerja sama aku. Kerja apa aja." Nah, dimasukin di apa? Di KTV. KTV itu apa? Itu tempat pelacuran loh. Emang tempat pelacuran itu loh, yang sejamnya itu digaji 1000 NT. 1000 NT kalau di uang di Indonesianya itu 600.000 ya. 600.000 sejam. Sejam itu kerja sejam. Sejam digaji 1000. Ada yang digaji 500 NT itu 500 NT. Uang sini berapaan? 300 ribuan lah atau 400 ribu atau 300 ribu. Nah dia kerja berapa jam, nanti kan kalau dia nemenin om Taiwan itu loh, apa sih, di tempat karaokean, dia kan dapat uang tip, nanti dijumlahin. Emang iya kalau kerja kaburan terus ada yang ngajak teman-teman kamu kerja apa sih kayak gitu, istilahnya kayak menjual diri gitu ya, kayak menjual diri kan kalau di KTV itu kerja. Kebanyakannya apa sih, orang-orang Taiwan itu harus ngelayanin orang Taiwan yang lagi mabok. Ini aus ini. Ya kalau kerja kaburan tuh emang iya besar sih, besar. Ada yang kerja yang kayak modelnya tadi yang aku ceritain, terus ada yang kerja di apa sih? Ada juga yang mereka yang berpikiran kerja halal di sana. Ya paling maksimalnya dapatnya segitu. Gak ada potongan. Kalau mau kerja kaburan tuh gak ada potongan. Kalau mau kerja resmi itu banyak potongan. Sini bahas ini sih. Makanya buat orang-orang itu kalau nggak tahu apa sih sebenarnya Taiwan itu gimana, cuma mereka mikirnya gaji 10 juta. Kalau gaji 10 juta dari dulu suami mungkin aku udah punya mobil, udah punya apa gitu. Kerja 3 tahun itu loh. Baru beli motor. Bayangkan kerja 3 tahun di Taiwan baru punya motor. Mereka mikirnya, "Oh, kamu kerja di Taiwan, tabungannya banyak," katanya. Tiap bulan dikirimin. Emang kalau tiap bulan saya dikirimin, emang kenapa? Tiap bulan aku dikirimin kok sama suami aku. Aku dikirimin terus sama suami aku. Tapi mereka mikir katanya aku uangnya banyak. Nah, kalau uangnya banyak, mungkin udah punya emas, kepokan. Emas aja nggak pakai kok. Mikirnya uangnya banyak. Orang-orang cuma menilainya seperti itu tanpa dia melihat gimana kerjaannya, gaji besar, resiko juga besar di sana, ikut orang, kita harus mematuhi peraturan orang, enggak sembrono ikut sama orang itu. Jadi jangan menilai mendapatkan uang banyak. Jangan menilai mendapatkan uang banyak. Misalkan kita gaji besar, resiko juga besar, kerjaan juga berat. Kayak di Indonesia, kayak di sini di pedesaan gaji kerja di sawah gaji 75.000 itu sehari. Di Indonesia itu cari uang 75.000 itu loh, susahnya minta ampun. Kerja di sawah sehari itu panas-panasan. Bayangkan di Taiwan itu loh, nggak semuanya nasib TKI, TKW itu enak. Nasib di sana itu loh, mereka ada yang gimana ya, tekanan batin dengan kerjaannya, nggak betah, dia kabur, pengen kebebasan, terus dia ada teman ngajak kerja di tempat yang
gimana ya, tadi aku ceritain itu di KTV, tempat karaokean, melayani orang Taiwan. Terus ada yang kerja di kebun, ngumpet-ngumpet agar nggak ketahuan polisi. Kalau ketahuan polisi, dipulangkan ke Indonesia. Terus di sana itu kerja yang di pabrik itu resiko besar loh. Di Taiwan tuh banyak kecelakaan, tiap tahunnya itu kecelakaan. Di dalam pabrik itu dulu ada yang badannya kegiling sama mesin, terus tangannya, pokoknya di sana tuh banyak lah. Jangan menilai kerja di luar negeri itu gaji banyak. Emang iya gaji banyak, tapi resiko di sana makan sendiri, apa sendiri, berobat sendiri. Ya kalau majikannya baik, berobat dari majikan. Tapi kalau majikannya bumbu aja gitu, masa bodoh, mereka itu berobat sendiri. Aku pernah ngalamin kerja di villa majikan aku, nggak banyak ngomong masalah kerjaan. Oke, masalah kerjaan aku tangani sendiri karena saya udah perjanjian, aku nggak mau diatur-atur. Kalau masalah pekerjaan nanti aku selesaikan, aku mainan HP aku pas waktu istirahat. Tapi kalau aku nggak mau dikomentarin, nggak mau direwelin. Kalau direwelin aku pergi. Terus bos aku ya udah, tapi kalau apa-apa dia aja sama orang tuanya sendiri pelit, apalagi sama saya. Tapi dari bos aku yang gaji itu pelit, dari anak-anaknya ya, dari anak-anaknya nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu baik semua sama aku. Itu kalau aku berobat bayar sendiri. Apalagi kalau medical itu loh, kalau udah mau setahun 2 tahun itu kan ada medical 2 kali, itu bayar sendiri. Bikin paspor, dulu aku perpanjang paspor, itu bikin ngeluarin uang sendiri. Ya ada yang dari majikan, ada yang tidak. Jadi jangan melihat kamu kerja di Taiwan belum dapat ini, belum dapat itu. Jangan berkecil hati lah. Semua orang punya kebutuhan sendiri, punya pengeluaran sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong apa-apa tentang kamu yang kerja di Taiwan, sekarang itu di Taiwan itu benar susah banget. Sekarang itu mau masuk Taiwan itu susah, apalagi lagi pandemi corona ini ya. PT itu lagi lockdown sementara, nggak tahu Januari udah buka apa belum. Itu benar-benar susah prosesnya. Saya ngalamin sendiri prosesnya itu susah. Tapi kalau saya sih nggak buru-buru gimana lihat situasi dan kondisinya di sini. Di Indonesia masih ada corona, di sana orang Taiwan nggak mau nerima karena ada corona dari Indonesia. Ya kita berdoa aja semoga corona ini berakhir dan perekonomian Indonesia bisa berjalan lancar. Sampai jumpa.